Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, teman-teman sekalian, kali ini kita akan sharing tentang tema fatherless. Peran ayah tidak terasa karena ayah sibuk bekerja. Padahal memang tugas ayah untuk bekerja ataupun ibu membantu ayah untuk bisa mencukupi ataupun meraih impian-impian keluarga. Namun menjadi bermasalah ketika walaupun ayah bekerja tapi perannya tidak terasa. Nah, ini yang perlu kita pahami atau siasati sehingga meski ayah maupun ibu bekerja, tapi peran maupun kehadirannya bisa tetap memberi makna bagi perkembangan fisik maupun psikologis anak-anak. Ayah bunda sekalian, ada beberapa penyebab kenapa ayah bunda, khususnya ayah, menjadi tidak berperan ataupun kehadirannya tidak terasa bagi anak-anaknya. Yang pertama adalah dari segi mindset, kurangnya kesadaran dari ayah akan pentingnya kehadiran ataupun keterlibatannya dalam pengasuhan anak-anak. Di masyarakat kita masih banyak yang berpikir bahwa yang bertugas ataupun bertanggung jawab dalam pengasuhan anak hanyalah ibu saja. Tugas ayah mencari nafkah dan bekerja, sedangkan tugas untuk mengurus anak dilimpahkan kepada istri atau ibunya. Tahukah ayah bunda dalam sebuah pelatihan ya pernah didapati seorang pasangan gitu ya, yang dimana pada saat pelatihan tersebut istrinya kemudian menyampaikan unek-uneknya bahwa dia sambil menguraikan air mata menangis. Dia menyampaikan perasaan yang selama ini tidak pernah ia sampaikan pada pasangannya karena merasa takut, karena merasa khawatir. Dia sampaikan bahwa ia merasa sedih dan begitu tertekan sekali karena semua tugas dan tanggung jawab pengasuhan maupun menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada anaknya dilimpahkan oleh ayah kepada ibu atau istrinya. Kalau anaknya bermasalah, istrinya disalahkan. Kalau anaknya ada kesalahan di sekolah, istrinya yang disuruh untuk bertanggung jawab. Ya, jadi semua dilimpahkan pada istri. Sementara istri juga sudah berupaya namun juga punya keterbatasan, dan di mana ketika ada keterbatasan tersebut tetap saja istri yang disalahkan. Ini tentu saja tidak sehat bagi perkembangan mental anak maupun lebih-lebih pada istri. Itu sebabnya mengasuh anak tidak hanya cukup peran ibu saja, tapi juga perlu adanya kehadiran dari sosok ayah ataupun suami. Maka kesadaran ataupun mindset kita dalam pengasuhan anak perlu untuk ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan fatherless muncul adalah karena masih adanya mental block dalam diri para ayah ataupun orang tua, yang mana di masa lalu mungkin pengasuhan orang tuanya juga begitu, ya, sehingga merasa bahwa pola itu ya sudah lumrah adanya, ya. Adanya luka batin ataupun kekecewaan kita pada orang tua kita, katakanlah sosok ayah kita di masa lalu yang kurang terlibat, sibuk bekerja, tidak peduli, tidak care pada anak, istri maupun keluarganya, membuat tanpa kita sadari dulu kita nggak suka dengan kondisi tersebut. Tapi ketika saat ini kita menjadi ayah ataupun menjadi ibu, tanpa kita sadari kita mengulang pola yang sama pada anak-anak kita. Dulu kita nggak suka, sekarang kita melakukannya. Ini yang disebut dengan mental block ataupun inner child yang berasal dari luka masa lalu. Ini perlu kita kenali apakah ada tema-tema itu, sehingga kalau kita paham dan menyadarinya, kita terdorong untuk memperbaiki ataupun berdamai dengan kekurangan, keterbatasan, ataupun kesalahan orang tua kita di masa lalu, sehingga saat ini kita bisa memperbaiki keadaan ataupun pola asuh kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian penyebab yang ketiga adalah kurangnya tindakan atau action kita untuk terlibat dalam pengasuhan anak-anak. Ya, biasanya para bapak menghindari konflik. Saya nih tipe orang yang emosi, gitu ya. Misalnya kita sebagai ayah menyadari bahwa saya ini orangnya emosian, Bu. Jadi kalau saya nanti yang langsung ngomong ke anak, saya takut emosi saya tidak terkendali, ya, sehingga akhirnya untuk cari aman para ayah melimpahkan pada ibu yang dianggap bisa lebih tenang ataupun lebih lembut ketika menegur ataupun menasihati anaknya, ya. Ya, jadi kondisi ini tentu tidak menjadi alasan gitu ya. Kalau kita tahu kita secara emosi
belum terkendali, maka yang perlu dilakukan adalah mengendalikan emosi kita, atau bagaimana caranya kita mengelola emosi tersebut agar bisa lebih tenang, lebih terkendali. Ketika sudah tenang, baru kita bisa menyampaikan pesan, nasihat, ataupun masukan buat anak-anak kita. Bukan berarti itu menjadi alasan untuk kemudian kita melimpahkan tanggung jawab kita sebagai ayah kepada istri semata. Ya, ayah bunda sekalian, ya, jadi perbaiki mindset kita sebagai orang tua, kemudian perbaiki kalau ada luka-luka batin terkait kekecewaan, kemarahan, ataupun penyesalan kita di masa lalu terkait pola asuh orang tua kita. Kemudian yang ketiga, tentu saja perbaiki tindakan kita. Meski kadang gagal, gak apa-apa. Yang perlu dilakukan adalah terus berikhtiar. Apa sih dampaknya ketika peran ayah ataupun ibu kurang terlibat dalam pengasuhan anak? Yang pertama, tentu saja anak merasa tidak berharga, merasa tidak diprioritaskan, merasa tidak dicintai, yang mana akhirnya kondisi tersebut membuat si anak menjadi bermasalah. Jadi perlu dipahami ketika anak kita bermasalah di rumah ataupun di lingkungan sekolahnya, itu bukan karena dia memang nakal atau bermasalah, tapi sebenarnya itu adalah bentuk pelarian yang mana dia merasa kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang apresiasi dari orang tuanya. Ya, jadi bentuk dia mencari perhatian itu lewat yang kita anggap, para orang tua anggap sebagai masalah tersebut. Ya. Maka dari itu, keterlibatan ayah maupun ibu dalam pengasuhan anak perlu menjadi perhatian. Sebenarnya untuk membuat anak-anak merasa berharga, merasa dicintai tidak sulit, ya, karena rata-rata anak membutuhkan perhatian, membutuhkan apresiasi, membutuhkan pengakuan dari orang tuanya bahwa hadirnya mereka dalam kehidupan orang tua itu berarti, ya. Anak-anak sebuah kisah, ya, meminta orang tuanya untuk hadir dalam pentas atau pertunjukan sekolahnya, atau ketika mereka ada pencapaian-pencapaian tertentu di sekolah, gitu ya, mereka melaporkan hal tersebut, mengajak orang tuanya hadir. Sebenarnya apa? Tujuannya adalah mereka ingin unjuk kebolehan, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka anak yang hebat, anak yang patut untuk dibanggakan. Dan di balik pesan-pesan itu, apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah orang tuanya antusias, orang tuanya mengapresiasi, dan orang tuanya mengakui bahwa mereka mencintai anaknya, mereka menyayangi anaknya, dan mereka merasa bangga dan bersyukur punya anak seperti anaknya. Ya, jadi sebuah kisah dari salah seorang klien saya yang mana ia begitu sedih karena meski ia berprestasi, namun orang tua minim apresiasi. Karena merasa sudah biasa, kamu tuh berprestasi memang sudah selayaknya. Kamu memang pintar, kakak-kakak kamu juga pintar. Sehingga sudah dianggap normal, sehingga orang tua responnya biasa aja. Ketika dia melihat dalam suatu perlombaan, dia juara 1, temannya juara sekian, gitu ya. Namun yang ia lihat perbedaan respon dari orang tuanya. Orang tua temannya meski tidak juara 1, tapi sangat terharu atas pencapaian anaknya. Memeluk anaknya, mencium anaknya, memberikan selamat dengan ekspresi dan bahasa tubuh yang antusias, bahkan sampai mengeluarkan air mata tanda bangga. Itu yang dia tidak dapatkan dari orang tuanya. Dan ia merasa sedih, merasa tidak berharga. Maka ayah bunda sekalian, hadirlah dengan penuh cinta untuk keluarga kita, anak-anak kita, karena kehadiran, perhatian, kasih sayang yang kita berikan bermakna buat mereka. Semoga kita dimudahkan menjadi orang tua yang lebih baik lagi.